Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita mempelajari tema 7. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita berlanjut ke tema 7 ya, perkembangan teknologi subtema 1. Perkembangan teknologi pangan. Pembelajaran yang ke-1 tentang pola irama lagu, memahami teks tentang teknologi pengolahan pangan. Itu ya materi yang kita bahas pada pagi hari ini. Yuk kita pelajari sama-sama. Nah, yang pertama adalah seni budaya dan prakarya pola irama. Nah, apa sih pola irama? Tentunya anak-anak sudah tahu ya, karena kita sudah pernah membahasnya. Pola irama adalah pengulangan irama secara terus-menerus dan teratur dalam sebuah lagu. Penentuan pola irama sangat dipengaruhi oleh jumlah pengulangan irama tiap hitungan. Apabila dalam hitungan ada pengulangan irama sebanyak 2 kali, maka pola iramanya adalah 2. Begitu juga dengan pengulangan hitungan sebanyak 3 kali, maka pola iramanya adalah 3. Begitu seterusnya ya anak-anak, dari pengulangan ada 2, pola iramanya ada 2, maka 2 kali juga. Berikutnya, bahasa Indonesia memahami teks tentang teknologi pengolahan pangan. Oke anak-anak, hasil alam Indonesia sangat beragam. Hasil tersebut dapat diolah untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah bahan makanan. Melalui pemanfaatan teknologi maju, hasil alam dapat diolah menjadi bahan makanan yang memiliki nilai ekonomi dan gizi tinggi. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, teknologi pangan sangat penting ya anak-anak untuk mengolah hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, contohnya di sini Bu Guru berikan contoh. Nah, ini hanya contoh ya anak-anak, gambar contoh yang sudah diolah, hasil pangan yang diolah oleh teknologi pangan yang bisa bernilai ekonomi dan bergizi bagi kita. Nah, di sini ada daging yang diolah dalam kaleng. Nah, tentu itu bisa membuat daging dalam kaleng tersebut bertahan lama, tidak cepat busuk ya anak-anak. Nah, dilakukan dengan teknologi pangan. Nah, contohnya di sini dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh teknologi pangan. Nah, saat kita mau minum jus, maka kita petik dulu buah-buahan yang kita inginkan ya, lalu kita potong, lalu kita masukkan ke dalam blender, lalu blendernya dihidupkan, maka buah tersebut menjadi hancur dan menjadi sebuah jus. Lalu kita bisa minumnya. Kalau untuk supaya agak tahan lama 1 hari, kita bisa menyimpannya dalam kulkas seperti itu ya. Nah, karena kulkas juga teknologi tinggi yang bisa membuat makanan tidak cepat layu atau tidak cepat busuk ya anak-anak. Nah, seperti itu. Banyak teknologi tinggi pengolahan makanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam rumah ada teknologi yang kita gunakan untuk mengolah makanan kita. Ya, seperti rice cooker tadi, ada oven, ada apa lagi? Ada blender. Nah, itu termasuk teknologi pangan. Ya, anak-anak. Nah, sekarang proses pengolahan kacang kedelai menjadi tahu. Bagaimana caranya? Kacang kedelai merupakan salah satu hasil pertanian Indonesia. Kacang kedelai dapat diolah dan dimanfaatkan menjadi berbagai produk seperti tempe, tahu, susu, dan kedelai.
Pengolahan kacang kedelai menjadi produk-produk tersebut menggunakan teknologi pangan. Teknologi pangan yang digunakan dalam pembuatan tahu cukup mudah. Langkah-langkah dalam pembuatan tahu adalah kacang kedelai dicuci bersih, lalu direndam selama 6 atau 12 jam, lalu digiling hingga halus, lalu dimasak pada suhu 70 sampai 80 derajat. Kemudian disaring ampasnya ya anak-anak, lalu didinginkan. Nah, saat direbus, saat kita menyaringnya supaya ampasnya tidak menyatu dengan airnya anak-anak, lalu didinginkan dan tambahkan cuka, lalu dimasukkan ke dalam cetakan dan dipres. Lalu tahu dipotong dengan pola tertentu ya, ada yang potongan persegi seperti itu. Nah, di sini kita lihat bagaimana cara pola potongan tahu. Nah, anak-anak tahu kan kotak. Nah, di sini kita menghitung luas. Ada berapa luas di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Jadi luas satuan tersebut adalah 35. Seperti itu ya anak-anak, ini satuan luasnya. Oke anak-anak, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.